Selamat pagi, selamat berjumpa di mata kuliah Perancangan Basis Data. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai normalisasi basis data. Materi yang saya sampaikan pada hari ini saya ambil dari buku Basis Data yang disusun oleh Fatansyah pada tahun 2018. Pertama, kita lihat materi tentang tipe data dan domain data. Jadi, jika diberikan sebuah tabel, kita sebut namanya adalah mata kuliah. Tabel ini terdiri dari 4 kolom, yaitu kode KUL, nama KUL, SKS, dan semester. Kita lihat untuk kolom SKS bertipe integer dengan lebar 1, artinya SKS ini bisa berisi nilai bilangan bulat mulai dari bilangan bulat positif sampai dengan bilangan bulat negatif. Data untuk mata kuliah, untuk tabel mata kuliah tersebut adalah, kita lihat di sini khusus untuk SKS, nilai yang ada di dalam SKS itu adalah ada angka 3, angka 4, angka 2, dan angka 3. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai yang layak atau valid untuk SKS itu adalah mulai dari 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS, dan 4 SKS. Nah, nilai yang layak ini kita sebut sebagai domain data. Jadi perbedaannya adalah kalau tipe data itu menyatakan tipe dari data yang bisa disimpan atau diletakkan di dalam sebuah kolom, maka kalau domain data itu adalah nilai-nilai yang valid untuk kolom tersebut. Kemudian kita masuk ke materi tentang ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional ini atau disingkat dengan KF merupakan tahap dasar dalam melakukan normalisasi basis data. Jika diberikan sebuah tabel T, di mana tabel T tersebut terdiri dari 2 kolom yaitu A dan B, dan 2 baris yaitu R1 dan R2, maka A dikatakan menentukan B atau B tergantung secara fungsi kepada A jika R1 dari A sama dengan R2 dari A, maka secara otomatis R1 dari B sama dengan R2 dari B. Jika kondisi ini dipenuhi, maka A dikatakan akan menentukan B atau B dikatakan tergantung secara fungsi kepada A. Sebagai contoh, kita lihat di sini tabel nilai. Tabel nilai ini terdiri dari 4 kolom, yaitu nama KUL, NIM, nama mahasiswa, dan indeks nilai. Tabel nilai ini terdiri dari 7 baris. Kalau kita lihat di sini datanya, untuk NIM dengan 1001 yang ada di row 1, row 3, dan row 6 memiliki nama yang sama yaitu Ali Akbar. Begitu juga untuk NIM dengan 10002 di row 4 dan row 7 itu memiliki nama yang sama yaitu Budi Haryanto. Dan untuk NIM dengan 100004 di row 2 dan row 5 memiliki nama yang sama yaitu Hasanuddin. Dengan demikian bisa kita katakan KF yang terbentuk adalah NIM menentukan nama mahasiswa, karena untuk NIM yang sama, nama mahasiswanya juga sama. Kemudian berikutnya kita lihat, untuk nama mata kuliah struktur data dengan NIM 10001 itu indeks nilainya A. Kemudian untuk mata kuliah struktur data dengan NIM 10002 itu kita lihat indeks nilainya adalah B. Untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan NIM 10001, indeks nilainya adalah B, dan untuk mata kuliah Matematika 1 dengan NIM 10002, indeks nilainya adalah C. Sehingga di sini bisa kita katakan KF yang terbentuk adalah gabungan nama KUL dengan NIM itu menentukan indeks nilai, atau indeks nilai tergantung secara fungsi kepada gabungan dari nama KUL dan NIM. Artinya di sini adalah mahasiswa ketika mengambil suatu mata kuliah itu akan memperoleh indeks nilai tertentu. Kemudian kita akan masuk ke materi normalisasi dengan adanya ketergantungan fungsional atau KF tadi. Kalau kita lihat tabel nilai di sini yang terdiri dari nama KUL, NIM, nama mahasiswa, dan indeks nilai dikatakan sebagai tabel tidak normal. Sedangkan tabel nilai di bagian bawah yang terdiri dari kode mata kuliah, NIM, dan indeks nilai dikatakan sebagai tabel normal. Mengapa bisa demikian? Nanti kita akan lihat pada pembahasan berikutnya. Tabel normal. Tabel nilai yang terdiri dari 3 kolom yaitu kode mata kuliah, NIM, dan indeks nilai dikatakan tabel normal jika memenuhi kondisi pertama yaitu
Jika ada dekomposisi atau penguraian terhadap tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Yang kedua, harus terpelihara ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Dan syarat tabel normal yang ketiga adalah tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF. Kalau kita tidak bisa memenuhi BCNF, maka tabel tersebut harus diupayakan memenuhi bentuk normal tahap ketiga atau 3NF. Selain BCNF dan 3NF, ada juga istilah bentuk normal tahap pertama atau 1NF, tahap kedua atau 2NF, tahap ketiga atau 4NF, dan tahap kelima atau 5NF. Dalam materi basis data kita ini, kita hanya membahas tentang BCNF, 3NF, 1NF, dan 2NF. Kita akan lihat syarat yang pertama yaitu loose list join decomposition. Jika diberikan sebuah tabel dengan 3 kolom yaitu A, B, dan C dengan 4 baris, tabel ini dikatakan tidak normal. Oleh karena itu tabel ini mau kita pecah atau kita dekomposisi. Di sini misalnya kita pecah menjadi 2 tabel, yaitu tabel pertama dengan kolom AB dan tabel kedua dengan kolom BC. Untuk mengetahui apakah tabel ini normal, jadi apakah 2 tabel hasil dekomposisi ini normal, maka tabel ini ya, kedua tabel ini harus kita gabungkan kembali dengan cara menempelkan kembali nilai-nilai yang ada di kedua tabel tersebut menjadi satu tabel. Outputnya adalah seperti ini. Nah, ketika tabel yang didekomposisi tersebut digabung kembali, ternyata menjadikan tabel tersebut memiliki 6 baris. Padahal tabel awalnya hanya terdiri dari 4 baris. Artinya, tabel sebelum dekomposisi dengan tabel setelah dekomposisi yang digabung kembali bentuknya tidak sama. Ini artinya dekomposisi ini tidak aman, sehingga 2 tabel hasil dekomposisi tadi dikatakan tidak normal. Kemudian bagaimana bentuk dekomposisi yang aman? Dekomposisi yang aman itu kita lihat, kita gunakan contoh yang sama, tetapi pada baris keempat, kolom C yang semula C4 kita akan ganti datanya menjadi C2. Di sini kita akan pecah menjadi 2 tabel seperti contoh sebelumnya, yaitu tabel pertama dengan kolom AB dan tabel kedua dengan kolom BC. Kemudian, kedua tabel ini kita akan gabungkan kembali sesuai dengan data yang ada di dalamnya, sehingga hasil penggabungannya menjadi sebuah tabel dengan 3 kolom dan 4 baris dengan bentuk dan data yang sama persis seperti tabel awal. Nah, tabel awal dan tabel akhir setelah dekomposisi yang sama-sama digabungkan itu jika bentuknya sama maka dikatakan memenuhi dekomposisi yang aman. Sehingga 2 buah tabel yang didekomposisi ini dikatakan normal. Syarat kedua adalah dependency preservation. Sebagai contoh kita lihat di sini adalah data akademik dari perguruan tinggi X. Di sini kita lihat jika alamat mahasiswa dari NIM 100001 diubah, maka seluruh alamat mahasiswa di semua baris untuk NIM 100001 itu harus diubah. Jadi kalau kita lihat di sini NIM tersebut ada 3 baris ya, maka kalau 1 barisnya diubah, ketiga baris semuanya akan diubah. Bisa dibayangkan kalau misalnya NIM tersebut dengan data nama mahasiswa dan alamat mahasiswanya muncul dalam banyak baris, maka perubahan harus dilakukan terhadap semua barisnya. Oleh karena itu tabel ini dikatakan tidak normal. Kemudian kalau tabel tersebut kita pecah, kita jadikan sebagai tabel mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa dan alamat mahasiswa, kemudian tabel nilai yang terdiri dari nama KUL, NIM, nama mahasiswa dan indeks nilai, maka di sini kita lihat kalau seandainya mahasiswa dengan nama Hasanuddin di tabel mahasiswa kita ubah alamatnya, maka perubahan hanya cukup dilakukan di baris keempat saja untuk mahasiswa dengan nama Hasanuddin. Sedangkan kalau misalnya nama mahasiswa di tabel mahasiswa yaitu Hasanuddin mau kita ubah, maka nama mahasiswa yang ada di tabel nilai juga harus kita ubah supaya datanya menjadi konsisten. Di dalam tabel nilai kita lihat nama mahasiswa ada 2, yang bernama Hasanuddin ya, barisnya ada 2, yaitu yang mengambil mata kuliah struktur data dan mengambil mata kuliah basis data. Karena di tabel mahasiswa nama tersebut diubah, maka di tabel nilai kedua nama tersebut juga harus diubah.
Jadi kalau di tabel nilai ada banyak mahasiswa dengan nama Hasanuddin, maka semua baris tersebut harus diubah. Ini menyebabkan tabel mahasiswa di bagian atas kita katakan normal, sedangkan tabel nilai di bagian bawah kita katakan masih belum normal. Syarat yang ketiga adalah Boyce Code Normal Form atau BCNF. Sebuah tabel dikatakan berada dalam keadaan BCNF jika semua KF dengan notasi X menentukan Y, maka X-nya itu harus merupakan super key pada tabel tersebut. Jika tidak memenuhi aturan tersebut, maka tabel harus dipecah atau didekomposisi berdasarkan KF yang ada, sehingga X itu akan menjadi super key dari tabel hasil dekomposisinya. Sebagai contoh, di sini data akademik pada perguruan tinggi X yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini dikatakan tabel ini tidak normal. Mengapa? Pertama, karena terjadi pengulangan informasi. Jadi seperti tadi ya, bahwa nama mahasiswa, alamat mahasiswa itu diulang berkali-kali untuk NIM yang sama. Begitu juga untuk nama KUL, SKS, dan semester diulang berkali-kali untuk kode KUL yang sama. Yang kedua yaitu potensi inkonsistensi data pada operasi pengubahan. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika alamat mahasiswa dari NIM 10001 diubah, maka semua NIM tersebut alamat mahasiswanya harus diubah. Karena kalau tidak diubah, datanya akan menjadi tidak konsisten. Yang ketiga adalah tersembunyinya informasi tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini NIM-nya ada yang berakhiran 1, 2, dan 4. Sedangkan NIM berakhiran 3 tidak muncul. Mungkin saja pada saat perkuliahan ini sedang berlangsung, NIM dengan akhiran 3 tersebut sedang cuti sehingga datanya tidak muncul. Tetapi informasinya tersembunyi atau data dari mahasiswa dengan NIM akhiran 3 tersebut tidak ada tersimpan datanya di sini. Padahal dalam kenyataannya data mahasiswa tersebut ada. Nah, dari tabel tidak normal tadi kita lihat ketergantungan fungsionalnya. Yang pertama adalah kolom NIM itu menentukan nama mahasiswa dan kolom NIM juga menentukan alamat mahasiswa. Karena untuk NIM yang sama, nama mahasiswanya akan sama dan alamatnya juga sama. Ini bisa kita sederhanakan menulisnya dengan satu baris, yaitu NIM menentukan nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Ketergantungan berikutnya kita lihat adalah kode KUL menentukan nama KUL, kode KUL menentukan SKS, kode KUL menentukan semester, kode KUL menentukan waktu, kode KUL menentukan tempat, dan kode KUL menentukan nama DOS. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi kode KUL menentukan nama KUL, SKS, semester, waktu, tempat, dan nama DOS. Berikutnya adalah KF nama DOS menentukan alamat DOS, dan KF NIM digabung dengan kode KUL akan menentukan indeks nilai. Dari 4 KF yang ada ini, kita akan menghasilkan 4 tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan kolom NIM, nama mahasiswa dan alamat mahasiswa, tabel kuliah dengan kolom kode KUL, nama KUL, SKS, semester, waktu, tempat, dan nama DOS, tabel dosen dengan kolom nama DOS dan alamat DOS, tabel nilai dengan kolom NIM, kode KUL, dan indeks nilai. Sekarang kita akan cek apakah keempat tabel ini sudah memenuhi BCNF. Untuk yang pertama adalah tabel mahasiswa yang terdiri dari kolom NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. KF yang terbentuk adalah NIM menentukan nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. NIM di sini merupakan super key sehingga tabel ini dikatakan memenuhi BCNF. Tabel yang kedua adalah tabel kuliah yang terdiri dari kolom kode KUL, nama KUL, SKS, semester, waktu, tempat, dan nama DOS. KF yang terbentuk adalah kode KUL menentukan nama KUL, SKS, semester, waktu, tempat, dan nama DOS. Di sini kode KUL yang berada di sisi kiri dalam KF itu merupakan super key dalam tabel sehingga tabel kuliah memenuhi BCNF. Yang ketiga adalah tabel dosen terdiri dari kolom nama DOS dan alamat DOS. KF-nya adalah nama DOS menentukan alamat DOS. Di sini nama DOS yang ada di sisi kiri dalam KF merupakan super key sehingga tabel ini dikatakan memenuhi BCNF. Tabel yang keempat itu adalah tabel nilai yang terdiri dari kolom kode KUL, NIM, dan indeks nilai. Di sini KF yang terbentuk adalah gabungan NIM dan kode KUL menentukan indeks nilai, di mana sisi kirinya adalah gabungan dari NIM dan kode KUL itu merupakan super key dalam tabel sehingga tabel ini dikatakan sebagai tabel yang memenuhi BCNF. Sekarang kita lihat tabel mahasiswa.
Seandainya tabel mahasiswa ini pada kolom alamat jalan itu kolom alamat itu dipisah menjadi alamat jalan, nama kota dan kode pos, maka tabel ini dikatakan tidak memenuhi BCNF lagi. Ya. Mengapa demikian? Karena akan muncul ketergantungan baru, yaitu NIM menentukan nama mahasiswa, alamat jalan dan nama kota, sedangkan alamat jalan dan nama kota ya bergabung untuk menentukan kode pos. Untuk tabel mahasiswanya sendiri yang muncul dari KF NIM menentukan nama mahasiswa, alamat jalan dan nama kota seperti yang ada di layar, ini dikatakan memenuhi BCNF. Mengapa? Karena NIM itu merupakan super key di dalam tabel tersebut. Sedangkan untuk tabel alamat yang dihasilkan dari KF alamat jalan dan nama kota menentukan kode pos, di sini dikatakan tidak memenuhi BCNF. Mengapa? Karena di sini ada ketergantungan kode pos menentukan nama kota, padahal kode posnya bukan merupakan super key pada tabel, sehingga tabel alamat ini tidak memenuhi BCNF. Sekarang kita masuk ke bentuk normal ketiga. Tadi di depan disebutkan bahwa jika tabel tersebut tidak memenuhi BCNF, maka kita harus cek apakah tabel tersebut memenuhi 3NF. Karena supaya tabel itu normal, kalau tidak memenuhi BCNF, paling tidak dia harus memenuhi bentuk 3NF. Suatu tabel dikatakan berada dalam bentuk 3NF jika setiap KF dengan notasi X menentukan A, maka A tersebut ya mewakili semua atribut tunggal di dalam tabel yang tidak ada dalam X, di mana X itu harus super key atau A itu adalah bagian dari key primer dalam tabel tersebut. Tadi tabel yang tidak memenuhi BCNF itu adalah tabel alamat. Di sini kita lihat KF-nya adalah alamat jalan dan nama kota menentukan kode pos. Nah, alamat jalan dan nama kota ini adalah super key, sehingga untuk KF ini sudah memenuhi bentuk 3NF. Kemudian KF yang kedua itu adalah kode pos menentukan nama kota. Di sini kode pos bukan super key, tetapi nama kota itu merupakan bagian dari key primer dari tabel alamat. Sehingga untuk KF ini sudah memenuhi 3NF. Karena kedua KF sudah memenuhi 3NF, maka tabel ini sudah bisa kita pecah menjadi dua tabel, yaitu tabel yang berisi alamat jalan, nama kota dan kode pos, dan satu tabel baru dengan kolom kode pos dan nama kota. Sekarang kita bahas tentang bentuk normal tahap pertama atau 1NF. Bentuk normal tahap pertama itu terpenuhi jika sebuah tabel itu tidak memiliki atribut bernilai banyak atau lebih dari satu atribut dengan nilai yang sama. Sebagai contoh di sini tabel kuliah yang sudah kita lihat sebelumnya, bahwa tabel kuliah itu terdiri dari kolom kode kul, nama kul, SKS, semester, waktu, tempat, dan nama dos ya, yang dibentuk dari KF yang ada. Nah, di sini kita lihat untuk kolom waktu itu merupakan kolom yang bernilai banyak. Mengapa? Karena dalam satu baris kolom waktu itu memuat dua informasi waktu. Sebagai contoh, untuk baris pertama memuat dua informasi, yaitu Senin dan Kamis. Maka tabel ini dikatakan tidak memenuhi 1NF. Untuk memenuhi 1NF, maka tabel kuliah tadi kita akan pecah menjadi dua, yaitu tabel kuliah yang terdiri dari kolom kode kul, nama kul, SKS, semester, dan nama dos, dan tabel jadwal yang terdiri dari kode kul, waktu, dan tempat. Nah, ini adalah implementasi tabelnya. Jadi tadi tabel itu digabung jadi satu, tetapi kolom waktunya berisi dua nilai, sedangkan sekarang tabelnya sudah dipecah menjadi dua, di mana pada kolom waktu kita lihat nilai yang tadi dalam satu baris itu berisi dua nilai, sekarang sudah dipecah menjadi dua baris atau lebih tergantung dari data waktunya. Ya. Nah, tabel hasilnya ini sekarang sudah menjadi tabel yang memenuhi 1NF. Kemudian ada bentuk normal tahap kedua, itu adalah 2NF. 2NF itu terpenuhi jika pada sebuah tabel semua atribut yang tidak termasuk dalam key primer itu memiliki ketergantungan fungsi kepada key primer secara utuh, ya. Nah, sebuah tabel
dikatakan tidak memenuhi 2NF jika ketergantungannya hanya bersifat parsial, artinya hanya tergantung pada sebagian dari Ki primer. Tabel-tabel hasil dekomposisi yang sudah kita sebutkan tadi, kalau kita periksa sudah memenuhi 2NF, baik tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, ya, kemudian ada tabel dosen dan ada tabel nilai. Itu semua sudah memenuhi 2NF karena semua atribut yang bukan kunci primer sudah tergantung secara fungsi, secara utuh kepada kunci primernya. Bentuk normal tahap kedua ini dianggap belum memadai karena hanya meninjau sifat ketergantungan atribut terhadap Ki primernya. Sehingga bentuk normal tahap kedua ini seharusnya atau sebaiknya dilanjutkan untuk mengecekkan ke bentuk normal ketiga. Jadi sekian materi yang saya sampaikan hari ini tentang normalisasi basis data. Jadi intinya data yang ada dari dunia nyata yang mau kita implementasikan ke dalam basis data itu belum tentu data yang bentuknya normal, ya. Maksud saya tabel yang dihasilkan dari data itu belum tentu bentuknya normal. Sehingga kita perlu cek tabel tersebut dari 3 sisi, yaitu pertama, apakah kalau tabel tersebut dipecah dan kita gabungkan kembali bentuknya sama seperti sebelum dipecah, ya, sehingga dikatakan dekomposisinya aman. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan pengecekan apakah terjadi inkonsistensi data jika ada perubahan, penambahan atau penghapusan, ya. Dan yang ketiga, apakah dia sudah memenuhi bentuk BCNF. Nah, kalau tidak memenuhi bentuk BCNF, paling tidak dia harus memenuhi 3NF. Selain itu, kita juga perlu mengecek tabel-tabel hasil dekomposisi itu apakah memenuhi 1NF, kemudian 2NF, dan 2NF ini harus diikuti dengan 3NF. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi normalisasi basis data. Semoga menambah pemahaman kita tentang bagaimana kita melakukan proses normalisasi terhadap sebuah basis data. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya dengan materi-materi basis data yang lainnya. Selamat pagi, terima kasih.